Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154. Saya kelas A2 Manajemen Fakultas Ekonomi, dan di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran tentang materi, strategi pemasaran dan penjualan produk. Baik, saya akan menjelaskannya. Strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertiannya. Antara lain, menurut Stephanie K. Marus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Hamel dan Prahalat, strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Menurut J.L. Thompson, strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah dari hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada pula beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pemasaran. Antara lain, menurut Jerome MC Corti, pemasaran adalah prestasi dari berbagai kegiatan yang mencari pencapaian sasaran organisasi dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien dan mengatur arus barang dan juga pemuas kebutuhan dari produsen atau klien. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial yang manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dengan nilai dengan pihak lain. Sedangkan menurut William J. Stanton, pemasaran dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, dalam arti kemasyarakatan, pemasaran adalah setiap kegiatan tukar-menukar yang bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia. Yang kedua, dalam arti bisnis, pemasaran adalah sebuah sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merancang, memberi harga, mempromosikan, dan mendistribusikan jasa dan barang-barang pemuas keinginan pasar. Pasar merupakan bisnis yang dinamis, karena kegiatannya merupakan gabungan hasil interaksi dari berbagai kegiatan, yang programnya dimulai dengan sebutir gagasan produk dan tidak terhenti sampai keinginan konsumen benar-benar terpuaskan setelah memahami perencanaan usaha. Langkah selanjutnya mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa dihasilkan itu didistribusikan atau dipasarkan. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan konsumen atau probable atau search, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen produk, menentukan tingkat harga atau price, mempromosikan agar produk dikenal dengan konsumen atau promotion, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen atau place. Berdasarkan pengertian beberapa pakar di atas, dapat penulis disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah penentuan rencana terus-menerus mencapai sebuah hasil akhir tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dari masa depan akan sebuah kebutuhan yang memuaskan dari produsen terhadap konsumen tentang penetapan harga, promosi, serta penyaluran barang dan jasa. Berdasarkan kehidupan sehari-hari di dalam dunia pemasaran terkait sekali dengan beberapa istilah seperti kebutuhan atau needs atau keinginan atau wants, permintaan atau demand, produk atau products, pertukaran atau exchanges, transaksi atau transaction, dan pasar atau markets. Untuk dapat bertempur dalam perang pemasaran, perlu dilihat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran, dan dalam hal ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro yakni berupa demografi, penduduk, ekonomi, politik, hukum dan teknologi, dan sosial budaya. Sedangkan faktor mikro berkaitan dengan marketing, pemasok, pesaing, dan customer. Yang kedua, langkah-langkah strategi pemasaran.
Langkah-langkah strateginya yaitu yang pertama, memutuskan proposisi nilai, yang kedua, mendiferensiasikan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul, yang ketiga, positioning memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan pasar, yang keempat, menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Yang kelima, memilih pelanggan yang dilayani. Yang keenam, segmen membagi seluruh pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Yang selanjutnya, penetapan sasaran memilih satu atau beberapa segmen yang dimasukkan. Yang pertama, segmen pasar atau market segmentation. Segmentation pasar membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Segmentasi sebagai suatu strategi menawarkan banyak manfaat. Urban mengatakan manfaat diri segmentasi sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi dapat menurunkan tekanan ketika persaingan tidak mempunyai produk yang dibutuhkan. Yang kedua, persaingan suatu produk yang tidak teratur akan kehilangan adil dalam perusahaan multiplan pada segmen yang dibutuhkan. Yang ketiga, produk yang menyesuaikan dengan segmen adalah produk yang tidak terpengaruh dengan dampak dari persaingan harga dan dapat menyamaratakan harga premium. Yang kedua, penetapan target pasar atau market targeting. Penetapan targeting yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing untuk segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. 10. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 3 faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, kedua, daya tarik substruktural segmen, yang ketiga, tujuan serta sumber daya perusahaan. Setelah mengevaluasi segmen yang berbeda, perusahaan harus memutuskan jenis dan beberapa banyak segmen yang akan menjadi sasarannya dan menjadi mana yang akan menjadi pasar sasaran. Beberapa alternatif strategi untuk memilih pasar, yaitu yang pertama, single segment contraction, yaitu fokus pada satu kelompok dengan kebutuhan yang hampir sama. Tujuan perusahaan adalah mendominasi segmen tersebut. Yang kedua, selective specialization, memilih sejumlah segmen yang menarik dan berpotensi sebagai penghasil uang. Yang ketiga, product specialization, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual hanya pada beberapa segmen. Yang keempat, market specialization, perusahaan berkonsentrasi dalam melayani banyak kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima, diferensiasi, berbeda atau yang membedakan. Diferensiasi yakni mendiferensiasikan penawaran pasar perusahaan yang sesungguhnya untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang selanjutnya, positioning atau posisi pasar. Positioning merupakan pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, berbeda dan diinginkan dibandingkan produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran. Strategi positioning ini menunjukkan bagaimana perusahaan memposisikan dirinya dengan pesaing utamanya dalam memenuhi kebutuhan pembeli dalam target pasar. Positioning bukanlah merupakan sesuatu yang dilakukan terhadap produk, tetapi adalah membentuk suatu ceruk dalam pikiran konsumen. Positioning mempunyai peran yang penting dalam membentuk image tentang produk atau bisnis di dalam pikiran konsumen, sehingga konsumen mempunyai persepsi tertentu tentang produk tersebut. Yang ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix. Unsur-unsur pokok tersebut adalah yang pertama, strategi produk menurut W.J. Staton. Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun yang tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Strategi produk yang dilakukan oleh para pedagang
dan mengembangkan suatu produk adalah yang pertama, menciptakan merek, yaitu merek merupakan suatu hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas, keamanan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovatif merupakan implementasi dari karakteristik wirausahawan yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya. Label merupakan suatu yang diletakkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label harus menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, cara penggunaannya, waktu kadaluarsa, dan informasi lainnya. Pengembangan produk pada suatu perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai tahap. Tahap yang biasanya diikuti yaitu ada dalam pengembangan produk adalah adanya suatu ide, penyaringan ide, pengembangan ide, pembuatan percobaan, analisis usaha, dan percobaan penjualan di pasar. Strategi pasar harga. Harga adalah nilai yang tercantum dalam daftar harga atau dapat juga diartikan harga sebagai nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Harga juga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Penentu harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum yaitu adalah yang pertama, untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah tapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah dan tinggi. Yang ketiga, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Yang keempat, mutu produk. Mutu produk bertujuan untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Yang kelima, karena pesaing. Dalam hal ini, penentu harga dengan melihat harga pesaing, tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan dengan melebihi harga pesaing. Yang selanjutnya, promosi. Promosi adalah segala kegiatan manajerial yang mendorong dan mencapai target penjualan barang atau jasa. Ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya, yaitu yang pertama, periklanan atau advertising, yang merupakan sarana promosi yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis guna menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon konsumen. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Bagi perusahaan promosi, penjualan dapat dilakukan seperti yang pertama, pemberian harga khusus atau potongan harga atau diskon untuk produk tertentu. Yang kedua, pemberian undian pada setiap pelanggan yang memberi dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, pemberian cenderamata serta kenangan lainnya kepada konsumen yang loyal. Yang keempat, menjual secara obral. Yang selanjutnya adalah publisitas atau publicity. Merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah atau konsumen melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan yang lainnya. Yang selanjutnya, penjualan pribadi atau personal selling. Disebut atau personal selling di dalam dunia bisnis, penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh salesman dan sales girl. Penjualan harus meyakinkan seseorang untuk membeli dan tidak diperlukan
perusahaan cukup. Yang selanjutnya, strategis lokasi distribusi. Distribusi adalah seperangkat organisasi yang melibatkan proses pembuatan produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Pada saluran distribusi, pembisnis Muslim sekali-kali tidak akan pernah melakukan kezaliman terhadap pesaing lainnya, supaya untuk melicinkan saluran pemasarannya dan tindakan lainnya. Strategi distribusi sangatlah penting untuk menentukan bagaimana mencapai target pasar dan bagaimana untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi distribusi yang berbeda-beda. Suatu saluran distribusi adalah salah satu jaringan dari organisasi dan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Dasar penentuan saluran distribusi untuk produk konsumen yaitu adalah produsen ke konsumen, produsen ke pengecer dan ke konsumen, produsen ke pengecer dan ke grosir dan ke konsumen, dan produsen ke pengecer, ke grosir dan ke agen dan ke konsumen. Yang selanjutnya, evaluasi strategi pemasaran. Evaluasi pemasaran sangat penting untuk mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan tujuannya. Evaluasi mungkin berusaha untuk yang pertama itu mencari peluang-peluang baru atau menghindarkan ancaman-ancaman. Yang kedua, mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan harapan manajemen. Yang ketiga, memecahkan masalah-masalah spesifik. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan adalah suatu kegiatan penghubung antara perusahaan dengan konsumen untuk merealisasi tujuan akhir pemasaran. Penjualan dapat dikatakan sebagai ujung tombak perusahaan dalam berperang di medan pasar untuk meraih kemenangan. Adapun alur dari penjualan yaitu adalah yang pertama, informasi. Informasi tentang di mana, siapa sasaran yang dituju untuk disampaikan penawaran, dan didapat paling awal dengan cara sampai mencari melalui informasi terbuka maupun yang tidak berubah. Yang kedua, penawaran. Suatu penyampaian tertulis atau lisan yang membawa pesan. Yang pertama itu nama barang atau jasa dan ruang lingkup atau skop pekerjaan. Yang kedua, spesifikasi barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, harga. Keempat, cara pembayaran. Kelima, waktu dari pesan atau sampai kapan penyerahan barang. Yang selanjutnya, jaminan after sales service. Yang ketiga, negosiasi. Banyak penjualan industrial good yang memerlukan keahlian negosiasi. Kedua pihak perlu mencapai kesepakatan mengenai harga dan syarat-syarat penjualan lainnya. Peran ini sangat menentukan keputusan calon pembeli, jadi beli atau tidak. Kapan bernegosiasi? Yang itu ketika banyak faktor yang berperan, bukan hanya harga, tetapi juga mutu dan pelayanan. Yang selanjutnya, ketika resiko tidak dapat ditentukan sebelumnya dengan tepat. Yang selanjutnya, ketika dibutuhkan jangka waktu yang lama untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Ketika produksi sering terganggu karena banyaknya perubahan pesanan. Yang B, merumuskan strategi negosiasi. Negosiasi mencakup mempersiapkan strategi sebelum dimulainya negosiasi dan mengambil keputusan taktis yang baik selama sesi negosiasi. Strategi negosiasi adalah suatu komitmen pada suatu pendekatan penyeluruhan yang memiliki pencapaian besar untuk mencapai tujuan perunding. Yang keempat, penyerahan barang atau jasa. Penyerahan barang atau jasa adalah suatu tanda penjual memenuhi pesanan yang telah diterimanya saat menerima SPK atau order. Penyerahan ini didasari kontrak sehingga harus dicek kesesuaian atau jasa yang diserahkan. Waktu penyerahan ini dicocokkan juga dengan waktu yang telah dijanjikan pada kontrak. Yang kelima, penagihan. Penagihan adalah suatu kegiatan yang berisi harapan besar bagi penjual, karena tujuan menjual adalah mendapatkan uang. Adapun bagian keuangan melengkapi administrasi tagihan berupa yang pertama berita acara serah terima barang,
kuitansi pembayaran, faktur pajak, kopi kontrak. Yang keenam, perwakilan penjualan atau sales representatif. Sales representatif mencakup posisi sebagai yang pertama, pengiriman, penerima, pembawa misi, teknis, pencipta permintaan, dan penjual solusi. Yang ketujuh, tenaga penjualan atau sales personal. Tenaga penjualan berfungsi sebagai orang yang menjadi penghubung perusahaan dengan konsumen sehingga tercipta kemitraan untuk mencapai laba. Tugas dari sales personal ini yaitu mencari calon pembeli, menetapkan sasaran alokasi waktu dan tujuan tempat pelanggan, berkomunikasi tentang produk dan jasa perusahaan, mendekati, mempresentasikan, menjawab, menjual solusi, menutup penjualan, dan melayani konsultasi masalah, bantuan teknis, pembiayaan, pengiriman, dan mengumpulkan informasi, riset pasar intelijen, menyusun laporan kunjungan, mengalokasikan pelanggan mana yang memperoleh produk langka selama terjadi kekurangan produk. Yang kedelapan, kriteria tenaga penjual. Pendapat Charles Gravell yaitu yang pertama, mengambil resiko, kedua, rasa tanggung jawab yang kuat, ketiga, mampu memecahkan masalah, keempat, memperhatikan pelanggan, kelima, melakukan rencana kunjungan yang cermat. Yang kesembilan, pelatihan. Sebelum melakukan pelatihan, manajemen sementara berpendapat bahwa tenaga penjualan berkondisi kurang dan perlu ditingkatkan kemampuannya. Tujuan pelatihan ini yang pertama, mengenal dan mengidentifikasi perusahaan, yang kedua, mengetahui produk perusahaan, yang ketiga, mengetahui karakteristik pelanggan dan pesaing, dan yang ke-10 ini, memotivasi tenaga penjualan. Mendapatkan tenaga penjualan yang menguntungkan perusahaan sangatlah sulit. Untuk itu, bila telah mempunyai tenaga, supaya diberi motivasi, karena beberapa hal beratnya bertugas di lapangannya itu sebagai berikut. Yang pertama, tugas lapangan sering menimbulkan frustasi. Wakil penjualan biasanya bekerja sendirian, jam kerja mereka tidak teratur, sering jauh dari rumah. Yang kedua, kebanyakan orang bekerja di bawah kemampuannya. Jika tidak ada insentif khusus seperti keuntungan finansial atau pengakuan sosial. Ketiga, wakil penjualan kadang-kadang disibukkan oleh masalah-masalah pribadi seperti keluarga sakit, perselisihan perkawinan, dan hutang. Yang keempat, produk. Tugas lapangan sering menimbulkan frustasi wakil penjualan, biasanya bekerja sendirian. Jam kerja mereka tidak teratur, sering jauh dari rumah. Mereka menghadapi wakil penjualan, perusahaan lain yang agresif dan sangat bersaing. Mereka memiliki status yang lebih rendah daripada pembeli. Mereka sering tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlakukan guna memperoleh pelanggan. Mereka kadang-kadang kehilangan pesanan besar yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Yang kedua, kebanyakan orang bekerja di bawah kemampuannya jika tidak ada insentif khusus seperti keuntungan finansial atau pengakuan sosial. Yang ke-C, wakil penjualan kadang-kadang disebutkan oleh masalah-masalah pribadi seperti keluarga sakit, perselisihan perkawinan, dan hutang. Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual atau pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang selanjutnya itu adalah tingkatan produk. Pada tiap tingkatan ada nilai seperti diungkapkan oleh Kotler, yaitu yang pertama, core benefit, yaitu keuntungan yang mendasar dari suatu yang dibeli oleh konsumen. Aspek mendasar ini harus bisa dipenuhi secara baik oleh produsen, seperti orang mau menginap di hotel agar ia dapat tidur dan istirahat secara memuaskan, orang masuk restoran ingin makan enak dan memuaskan. Yang kedua itu basic product.
Sekarang, core benefit dirubah menjadi basic product. Oleh sebab itu, kamar tidur di hotel diberi perlengkapan tempat tidur, kamar mandi, handuk, dan sebagainya. Yang selanjutnya, expected product. Konsumen mempunyai suatu harapan terhadap barang dan jasa yang dibelinya. Makanya, perlengkapan hotel harus disediakan yang terbaik, bersih, tempat tidur bersih, handuk fresh dan bersih, ada lampu baca, dan sebagainya. Yang selanjutnya, augmented product, yaitu ada sesuatu nilai tambahan yang di luar apa yang dibayangkan oleh konsumen. Misalnya, kamar ada TV dengan memiliki remote control, memiliki berbagai saluran atau channel, atau layanan prima, dan sebagainya. Yang selanjutnya, potential product, yaitu mencari nilai tambahan produk yang lainnya untuk masa depan. Produsen harus mencari tambahan nilai lain yang dapat memuaskan langganannya dan dapat disajikan sebagai surprise bagi langganan. Yang selanjutnya adalah product planning. Planning adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama, memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada dan mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Terciptanya ide baru dapat dilalui seperti yang pertama, pelanggan dapat diperoleh dari hasil survei, kotak saran, atau diskusi-diskusi. Yang kedua, ilmuwan melalui riset laboratorium. Yang ketiga, pemilik, para pemimpin perusahaan. Yang keempat, pegawai sebagai hasil terapan gugus kendali mutu. Semua pegawai boleh memberi saran untuk pengembangan produk. Yang selanjutnya, penyaringan ide. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, setelah ide disaring, dilakukan pengembangan dan eksperimen. Kemudian model produk baru diperlihatkan kepada konsumen sambil diadakan survei pendapat konsumen terhadap produk baru tersebut. Serta kemungkinan konsumen akan membeli dan menyenanginya. Yang selanjutnya, pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan mulai merencanakan strategi pemasaran produk baru dan memilih segmentasi pasar tertentu beserta teknik promosi yang digunakan. Yang selanjutnya, analisis usaha. Dilakukan dengan memperkirakan jumlah penjualan dibandingkan dengan pembelian bahan baku, biaya produksi, dan perkiraan laba. Yang selanjutnya, pengembangan produk. Dalam hal ini, gagasan produk yang masih dalam rencana dikirim ke bagian produksi untuk diberi merek dan diberi kemasan yang menarik. Yang selanjutnya, market testing. Produk baru dipasarkan ke daerah segmen yang telah direncanakan. Di sini akan diperoleh informasi yang sangat berharga tentang keadaan, bahan, penyalur, permintaan potensial, dan sebagainya. Komersialisasi. Setelah perencanaan matang dilaksanakan dan diuji, maka akhirnya dibuat produksi besar-besaran yang membutuhkan modal investasi cukup besar. Tujuan diadakan product planning yaitu yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas, yang kedua, untuk menambah omset penjualan, yang ketiga, untuk memenangkan persaingan, yang keempat, untuk mendaya gunakan sumber-sumber produksi, yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, yang keenam, untuk mendaya gunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen, yang kedelapan, untuk menyederhanakan produk dan pembungkus. Ketiga adalah produk baru. Apakah yang dikatakan produk baru? Sebuah produk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Produk tersebut betul-betul merupakan inovasi baru, namun ada juga produk yang fungsinya sama dengan produk yang sudah ada, seperti televisi, fungsinya sama dengan orang dan bioskop. Plastik menyaingi barang dari kayu dan metal. Yang selanjutnya, pengganti produk lama, tapi berbeda pemakaiannya, seperti instant coffee mengganti kopi yang biasa. Model mobil tahun terbaru berbeda dengan mobil lama. Demikian pakaian baru mengalahkan pakaian model lama. Yang selanjutnya, produk imitasi adalah barang baru dari perusahaan tertentu, tapi bukan baru bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan,
Apakah suatu produk itu produk baru atau bukan, sangat tergantung pada tanggapan masyarakat konsumen. Jika konsumen menyatakan bahwa produk itu memang berbeda dengan barang yang sudah ada di pasar, maka produk itu adalah produk baru. Misalnya berbeda karena daya tarik, model, atau penampilan. Keempat adalah siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama, tahap introduksi atau introduction. Yang kedua, tahap pengembangan atau growth. Yang ketiga, tahap kematangan atau maturity. Yang selanjutnya, tahap menurun atau decline. Yang kelima, tahap ditinggalkan abandonment. Baik, sekianlah hasil pembahasan saya tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.